Banyak masyarakat Indonesia yang tidak mengetahui bahwa BPJS tidak mengcover kecelakaan lalu lintas. BPJS pun tidak akan mengcover penyakit yang terjadi setelah atau akibat dari kecelakaan lalu lintas. Lalu, apakah berdamai dengan pelaku kecelakaan merupakan cara yang tepat untuk dilakukan? Inilah kisah yang terjadi pada diri saya pasca kecelakaan lalu lintas. Hai guys, perkenalkan gue Henry Setiawan. Gue adalah seorang MC dan juga Master of Ceremony dari Jakarta. Jadi sekarang gue mau kasih informasi ini buat kalian. Sekarang sudah ada tayangan yang sangat inspiratif di YouTube channel. Namanya adalah Dotman. Jadi buat kalian buruan ditonton. Yang sudah nonton, di like dan juga di subscribe. Ditunggu ya. Banyak masyarakat Indonesia yang tidak mengetahui bahwa BPJS tidak mengcover kecelakaan lalu lintas. BPJS pun tidak akan mengcover penyakit yang terjadi setelah atau akibat dari kecelakaan lalu lintas. Lalu, apakah berdamai dengan pelaku kecelakaan merupakan cara yang tepat untuk dilakukan? Inilah kisah yang terjadi pada diri saya pasca kecelakaan lalu lintas. Tanggal 30 Januari 2020 yang lalu, saya mengalami kecelakaan yang hebat terjadi di seputaran kota Bandung. Kejadian itu terjadi pada saat sedang menyeberang, kemudian saya ditabrak oleh sepeda motor, dan saya mengalami syok berat. Saya tidak sadar selama 5 hari, mulai dari pada saat kecelakaan. Orang-orang di sekitar membawa saya ke salah satu rumah sakit besar di kota Bandung, dan dinyatakan bahwa saya mengalami pendarahan otak dan harus dilakukan operasi secara cepat, mengingat kondisi saya yang semakin menurun. Karena operasi bedah otak memang harus cepat dilakukan, lalu penaku penabrak dan orang tua mengambil keputusan untuk berdamai, sehingga langsunglah dilakukan operasi pembedahan otak pada pukul 2 dini hari. Proses operasi berjalan selama beberapa jam dan berjalan lancar, sehingga akhirnya saya pulih di hari kelima, sehingga akhirnya saya sadar di hari kelima, dan beberapa hari kemudian saya sudah diputuskan untuk boleh pulang ke rumah oleh dokter. Karena pada saat kejadian saya tidak sadarkan diri, maka segala keputusan diambil oleh keluarga, termasuk salah satunya adalah kepengurusan kejadian kecelakaan lalu lintas. Saya tidak tahu bahwa proses berdamai adalah cara yang dilakukan antara pelaku dan keluarga yang menabrak dengan keluarga saya. Saya tidak mengambil keputusan karena saya sedang tidak sadarkan diri. Beberapa bulan kemudian, ada masalah dengan tangan saya. Tangan saya sebelah kanan mengalami rasa sakit yang luar biasa, tidak dapat bergerak, tidak dapat mengangkat ke atas dan juga ke belakang, hanya 25% fungsi tangan saya yang bekerja. Sehingga dokter memutuskan untuk melakukan USG dan suntikan pada otot bahu saya. Dan seminggu kemudian saya kembali ke rumah sakit dan dokter menyarankan untuk melakukan rehabilitasi syaraf dan juga psikoterapi. Proses rehabilitasi syaraf dan juga psikoterapi yang pertama berjalan lancar. Namun, masalah mulai muncul dari sini. Pada saat psikoterapi pertama, saya dipanggil oleh salah satu suster di ruangan untuk menghadap ke kantor rumah sakit. Dan di kantor rumah sakit saya diinformasikan bahwa BPJS saya tidak berlaku. Saya mengikuti program BPJS kelas 1 dengan membayar uang bulanan sebesar Rp150.000. Saya merasa kecewa dan saya merasa tidak puas. Lalu saya menerangkan berbagai kejadian dan ternyata di dalam rekam medis yang disampaikan terdapat kata
pasien pernah jatuh pada saat kecelakaan. Dan memang itu terjadi. Karena laporan tersebut, maka BPJS memberikan informasi bahwa BPJS tidak mengcover kecelakaan lalu lintas dan penyakit lanjutan yang diderita akibat kecelakaan lalu lintas. Lalu, administrasi rumah sakit menyarankan saya untuk datang ke kantor BPJS terdekat sesuai dengan keanggotaan saya. Saya datang ke kantor tersebut, menyampaikan informasi yang saya alami sekarang, dan memang diterima dengan baik, dijelaskan dengan baik bahwa memang BPJS tidak mengcover kecelakaan dan penyakit yang diderita karena disebabkan oleh kecelakaan, karena segala bentuk kecelakaan lalu lintas, penyakit ataupun juga luka yang diderita oleh pasien di-cover oleh Jasara Harja. Dan saya baru tahu bahwa keluarga saya tidak melaporkan ke Jasara Harja karena memang ketidaktahuannya, karena masih syok karena harus dilakukan operasi di kepala saya. Kemudian juga keluarga penabrak sudah menyanggupi untuk membiayai seluruh biaya operasi dan biaya perawatan di rumah sakit. Sehingga keluarga saya mengira bahwa itu sudah lebih dari cukup tanpa tahu bahwa akan ada penyakit atau keluhan lainnya beberapa saat, beberapa bulan, beberapa hari setelah terjadi kecelakaan. Dan ini memang terjadi. Saya melaporkan segala keluhan dan memang selalu saja mendapatkan jawaban bahwa BPJS tidak mengcover dan Bapak atau saya harus langsung melapor ke Jasara Harja. Padahal keluhan ini terjadi di bulan Juli, sedangkan kecelakaan terjadi di bulan Januari 2020. Jadi ada selang waktu kisaran 6 bulan. Saya sadari bahwa ini merupakan kesalahan yang terjadi antara saya, keluarga saya, dan juga keluarga penabrak karena tidak mengurus kecelakaan ini ke pihak Jasara Harja. Akibatnya, saya tidak bisa meneruskan proses fisioterapi ke dokter dengan menggunakan BPJS dan harus menggunakan fasilitas umum dengan membayar seluruh biaya dokter, obat, dan juga fisioterapi. Jadi jika teman-teman mengalami kecelakaan lalu lintas, jalan terbaik adalah tetap lakukan atau jalankan prosedur yang benar, datang ke rumah sakit, kemudian dapatkan data-data rekam medisnya, kemudian datang ke kantor polisi bersama dengan pelaku kecelakaan, kemudian juga buat laporan dan laporkan langsung ke Jasara Harja untuk mendapatkan asuransi. Karena segala kerugian yang terjadi akibat kecelakaan lalu lintas berhubungan dengan fisik kita itu akan di-cover oleh Jasara Harja hingga kita sembuh. Jadi, jangan karena rasa kasihan, jangan karena adanya kekeluargaan, jangan karena adanya rasa iba, kita mengambil jalan tengah dengan mengambil jalan kekeluargaan atau berdamai. Jalan yang terbaik yang harus dilakukan adalah tetap lakukan prosedur, tetap jalankan prosedur, datang ke polisi, buat laporan, dapatkan berkas laporan, dan laporkan ke Jasara Harja untuk mendapatkan jaminan perawatan, pengobatan, dan tindakan yang dilakukan di rumah sakit. Jadi, sekali lagi, jangan pernah berdamai pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas, atau Anda sendiri yang akan menanggung akibatnya. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk Anda semua. Nantikan informasi-informasi bermanfaat lainnya. Tetap di Dotman Channel. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Thank you. Semoga Anda sehat dan berbahagia selalu. Halo, saya Cindy dari Ambon. Saya mengajak semua untuk nonton terus tayangan inspiratif YouTube di channel Dotman. Jangan lupa like, comment, and subscribe.